Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Hei, mau kemana kau? Bukankah kau yang bernama Jubair bin Awan? Tidak perlu berbasa-basi, saudara. Sekarang ini perang. Aku orang Muslim. Sekarang mari kita selesaikan. Tidak perlu kita banyak bicara. Ayo, cabut senjatamu. Kau jangan berlagak menjadi seorang pejuang sejati. Lihatlah di sekitarmu ini. Orang-orang Muslim sebentar lagi akan habis terbunuh. Kau sebaiknya menyerah dan tinggalkan Muhammad. Kembalilah kepada kepercayaan nenek moyangmu sebelum kau menyesal dan dikutuk oleh Lata dan Uzza. Hei, jangan bicarakan kepercayaan itu. Dengarlah, walaupun Lata dan Uzza beranak dan berkembang biak menjadi 100, tidak pernah sekalipun aku akan berpaling dari Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Darah dan hidupku untuk Islam. Allahu Akbar. Kalau begitu, kau akan menyesal. Tidak ada kata menyesal bagi orang Islam. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Hamzah, saudaraku, malang sekali nasibmu, saudaraku. Hamzah, tubuhmu hancur seperti ini. Kau tentu sakit sekali, saudaraku. Kau telah dihina seperti ini. Hamzah. Mereka telah membunuh dan menghancurkan tubuhmu. Mereka begitu kejam. Getar-getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Syafiah binti Abdul Muttalib. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-14 ini didukung oleh para pemain Herman sebagai Yakub bin Alkam, Mohan sebagai Syafwan, Narto Bantul sebagai Abbas bin Absah, dibantu oleh Syafi'i dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Safwan menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengasah pedang. Dia menatap ke arah Yakub. Lama dia memandangi wajah Yakub. Yakub bin Alkab seperti sadar dengan tatapan temannya.
lalu buru-buru menarik napas dan berpaling sambil berkata, Maaf, tidak, aku tidak bingung. Sungguh, aku seperti sedang sakit. Sakit? Ya. Kau sakit? Aneh sekali. Lucu. Iya, kau bukannya sakit. Aku yakin kau takut dan gentar untuk menghadapi orang-orang muslim itu. Ya, terserah apa yang akan kalian katakan. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku bahwa aku bukan seorang laki-laki pengecut. Lalu apa namanya kalau begitu? Padahal selama ini kau kulihat selalu ceria, penuh kegembiraan dan keyakinan. Kau selalu berada di depan kami-kami. Lalu sekarang begitu mendengar besok kita akan berangkat ke Madinah, kau lalu gelisah dengan alasan sakit segala macam. Yakub, kalau kau pusing atau lelah di sini, Iya. kau bisa jalan-jalan untuk sekedar menenangkan pikiranmu. Kurasa dengan jalan-jalan kau bisa membuang kegelisahanmu. Iya. Sejak tadi aku memang ingin jalan-jalan. Tapi yang membuat aku malas adalah kudaku. Kudamu? Ya. Ada apa dengan kudamu? Kudaku tidak bisa berlari kencang. Kakinya seperti terkilir. Kalau untuk jalan-jalan, kan tidak perlu kuda yang baik. Kau hanya alasan saja, Yakub. Katakan saja yang sesungguhnya. Sudahlah. Kalau kau butuh kuda, kau bisa menggunakan kudaku. Ya. Sebenarnya memang aku ingin pinjam kudamu. Tapi hatiku tidak enak. Aku segan untuk mengatakannya. Sudahlah. Kau boleh menggunakan kudaku. Asalkan tidak kau bawa jauh-jauh. Karena besok kuda itu akan jalan jauh. Kau mau jalan-jalan ke mana, Yakub? Jangan-jangan kau ingin melarikan diri? Kurasa kalau hanya untuk menghilangkan kegelisahan, justru kudamu sangat cocok. Kan tidak terlalu kencang larinya. Terserah kau mau ngomong apa boleh saja. Itu mulutmu sendiri. Yang penting sekarang Safwan meminjamkan kudanya padaku. Terima kasih Safwan. Sudahlah. Tapi ingat jangan dipakai jauh-jauh. Ya. Besok kudaku bisa lelah. Oh. Nanti dalam peperangan malah aku yang ketinggalan. Jangan khawatir. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Nah, kelak kalau perang usai, aku akan cerita pada teman-temanku tentang kebaikanmu. Seperti mendapat keyakinan baru, Yakub melangkah keluar dari tenda. Teman-temannya hanya geleng-geleng kepala. Di luar tenda, Yakub bin Alkab tiba-tiba berubah menjadi tegang. Matanya yang tadi dibaluti pandangan gelisah, tiba-tiba tajam mencorong seperti mata seekor raja wali. Matanya jalang menatap ke segala arah, ke tenda-tenda yang berjejer di sepanjang tenda tempat dia berada. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku harus hati-hati. Tidak boleh ada yang mencurigaiku. Karena kegagalan berarti kematian bagiku. Ya. Di sana kuda Safwan. Ya Allah, lindungilah aku. Berilah kekuatan dan ketabahan dalam hatiku. Beri aku ketenangan, ya Allah. Hanya kepadamu aku berlindung dan berserah diri. Aku telah melakukan semuanya dengan batas kemampuanku. Aku telah merencanakan semua pekerjaanku dengan sebenar-benarnya. Namun keputusan terakhir ada di tanganmu, ya Allah. Safwan, semoga kelak engkau menjadi orang yang beriman. Karena kau adalah temanku yang paling baik. Aku tidak ingin sebenarnya kau mati dalam kekafiranmu. Ya, semoga kelak Allah memberikan petunjuk padamu.
Tak ada yang keluar. Sebaiknya aku segera ke sana. Aku harus pergi secepatnya. Kuda Safwan adalah kuda yang baik di antara kuda-kuda lainnya. Kalau bukan kuda Khalid bin Walid atau Abbas bin Absah, aku yakin tidak akan ada lagi kuda yang bisa melawan larinya kuda Safwan. Allah, Safwan, semoga Allah melindungimu. Yakub bin Alkab membaca bismillah. Lalu dia melangkah dengan tenang menuju ke arah kuda-kuda yang diikat di dekat tenda utama. Tak lama kemudian, dia melepaskan kuda milik Safwan, lalu menuntunnya menjauh. Kuharap kau tidak bersuara, kuda yang baik. Bantulah aku untuk berbuat kebajikan. Kau diciptakan Allah untuk membantu manusia, memudahkan manusia. Sekarang demi Islam, agama Allah, bantulah aku. Kita pergi dari sini. Dan kau harus membawaku ke Madinah. Tak ada yang kuasa selain Allah. Apapun yang dikehendakinya semuanya terjadi. Seperti cerita Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan segala makhluk hidup. Kuda yang dituntun oleh Yakub bin Alkab itu pun seperti mengerti apa yang dikehendaki oleh Yakub. Kuda itu diam tak bersuara, hanya jalannya saja yang dipercepat. Melihat kenyataan itu, Yakub bin Alkab dengan cepat meloncat ke punggungnya. Lalu tanpa diperintah, kuda itu berlari ke arah Madinah. Kita tinggalkan Yakub yang tengah berkuda menuju Madinah. Saat malam turun, menutupi padang pasir yang dihuni oleh pasukan orang-orang Quraisy di Hamah dan Kinanah. Di dalam tenda Safwan tampak menatap ke arah gelapnya malam yang membentang. Pikiran laki-laki itu jauh melayang. Di benaknya muncul wajah Yakub bin Alkab. Yakub, di mana dia sekarang? Kenapa dia belum juga kembali? Apakah dia tersesat di padang pasir yang luas ini? Atau barangkali dihantam badai gurun? Tapi tak masuk akal kalau hal itu terjadi pada Yakub. Dia seorang penunggang kuda yang handal. Sudah sering aku dan dia berpacu melawan badai gurun dan selalu selamat. Jadi aku ragu kalau sampai itu terjadi. Kemana dia? Kenapa sampai malam begini belum juga pulang? Apakah benar dia melarikan diri karena takut untuk menghadapi peperangan dengan Muslim? Tapi tak bisa diterima juga. Dia pemain pedang dan panah yang baik. Tak mungkin dia takut hanya menghadapi orang-orang Muhammad yang sedikit jumlahnya. Lalu, pusing aku. Aku tak bisa menebak semuanya. Semuanya begitu gelap seperti gelapnya malam ini. Di langit ada bintang yang berkedipan dengan jenaka. Oh, bintang-bintang yang indah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Safwan, aku kadangkala bertanya, siapa sebenarnya yang menciptakan benda-benda di atas itu? Dan siapa pula yang menatanya dengan begitu sempurna? Kalau siang dia menghilang, dan kalau malam dia muncul lagi dengan cahaya yang gemilau, berkedap-kedip dengan jenaka. Bukankah benda-benda di langit itu memang ada dan terjadi dengan sendirinya?
sesuai dengan perkembangan alam. Benda-benda itu ada sebelum kita semua ada. Tidak mungkin begitu, Safwan. Pasti ada yang menciptakannya. Pasti ada yang merancang dan membuatnya. Seperti juga kita semua. Dulu kita tidak ada, lalu ada. Bukankah itu semua karena orang tua kita? Dan orang tua kita juga pasti begitu keberadaannya. Lalu diurut-urut, pasti juga ada yang menciptakan kita. Maaf, Safwan. Aku tidak munafik. Apakah yang menciptakan ini adalah Tuhan yang dikatakan oleh Muhammad itu? Oh, Muhammad. Muhammad mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan segala isinya dan makhluk hidup di muka bumi ini adalah Tuhan. Ya, Tuhan, dan bukan Lata dan Uzza. Tapi Tuhannya yang dikatakan Muhammad itu tidak terlihat oleh mata. Tapi, apakah benar semua yang dikatakannya? Dan sebenarnya siapa Yakub? Kulihat waktu bicara malam itu, Yakub sepertinya banyak tahu tentang Muhammad. Apakah orang Muslim yang diususupkan kemari? Oh iya, kenapa malam ini aku baru bisa nyimak dan menelaah apa yang dikatakan Yakub bin Alkab malam itu? Ya, aku yakin dia pasti orang Muslim. Dan sekarang dia menggunakan kudaku untuk kembali ke Madinah. Safwan, kenapa kau merenung? Dan ku dengar barusan kau mengeluh. Ada apa? Iya, tidak ada apa-apa. Jangan pikirkan kudamu lagi. Yakub yang pergi tak akan kembali. Dia pasti kabur karena takut perang. Kudamu tak akan kembali lagi. Dan besok saat berangkat, kau pasti akan memakai kudanya yang terkilir itu. Safwan, kau adalah orang yang malang. Tinggalkanlah aku sendiri di sini. Jangan pengaruhi aku dengan ucapan-ucapan seperti itu. Pergilah. Baiklah. Selamat merenung, teman. Besok jangan kau paksa aku untuk meminjamkan kudaku padamu. Selamat malam. Lata dan Uzza akan mentertawakan kebodohanmu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bintang-bintang itu berkedap-kedip. Cahayanya tidak kuat, tapi bisa dinikmati dari bumi ini. Alangkah indahnya. Bintang itu seperti bola api kristal yang bergantungan di sudut-sudut kota. Bola api ada yang membuatnya. Lalu bintang itu juga pasti ada yang membuatnya. Oh, keanehan alam. Ya, seharusnya di saat seperti ini aku tidak boleh berpikir ke sana. Yakub, di mana kau kini? Apa kau benar-benar pergi ke Madinah? Lalu apakah malam ini aku harus menyusulmu, mencarimu? Ya, kalau aku ke Madinah, aku akan berjumpa dengan Muhammad. Dan orang-orang Muhammad pasti membunuhku. Mereka tahu bahwa aku adalah orang Quraisy yang dulu banyak membunuh orang-orang mereka. Meskipun kalah dalam perang Badar, tapi aku banyak membunuh umat muslim. Ya, mereka tentu dendam padaku. Mereka pasti menunggu kesempatan. Oh, apa yang harus kulakukan di sini? Siapa itu yang menuju kemari? Safwan, ada yang melaporkan tentang kudamu yang dipinjam oleh Yakub dan tidak kembali sampai saat ini. Apa benar? Benar, Tuan Abbas. Aku tidak memungkirinya. Itulah kenyataannya. Oleh karena itu aku kemari. Aku diperintah oleh Tuan Panglima Khalid untuk memanggilmu agar menghadap pada beliau. Kenapa jadi begini urusannya, Tuan?
Kurasa hal itu wajar sekali. Karena Yakub temanku, sahabatku. Jadi kalau dia meminjam kuda itu, hal yang biasa bukan? Kenapa aku harus menghadap pada Tuan Panglima? Aku tidak tahu. Nanti saja aku jelaskan pada Tuan Panglima. Katakanlah apa-apa saja mengenai Yakub. Karena selama ini aku dan yang lainnya memang mencurigai kalian berdua. Mendengar perkataan Abbas bin Absah, Safwan tersentak. Mata laki-laki itu menatap tajam pada Abbas bin Absah. Baiklah, aku akan menghadap pada beliau sekarang. Dan aku tahu siapa biang keladi yang mengadukan masalah kudaku pada Tuan Panglima. Semoga kesalahanmu dan tindakanmu tidak berakibat fatal, Safwan. Aku kasihan padamu. Menurut suku Quraisy, kau orang yang hebat. Tangan dan kakimu seperti pedang. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apa yang akan terjadi terhadap Safwan? Apakah dia akan dihukum oleh Khalid bin Walid? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Syafiah binti Abdul Muthalib dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin.